Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang kami hormati. Ini juga menjadi penampakan yang menarik di Hari Kesaktian Pancasila. Apakah Pancasila masih dianggap sakti oleh orang-orang elit-elit politik kita, atau justru dimanfaatkan untuk menjual saja? Ya. Seperti agama juga banyak dijual untuk kepentingan meraih simpati rakyat. Hati-hati di pilkada nih. Nah, coba kita lihat. Ini detik-detik perjalanan menuju lokasi atau setelah lokasi. Lihat, ini bahasa tubuh mudah kita baca sekali. Mudah dibaca. Ada Pak Prabowo, Mbak Puan, ada mantan ketua DPD ya, kemarin karena sudah selesai. Lanyala. Kemudian di depan Jokowi nyaris sendirian tuh, kalau nggak diajak ngobrol sama Erlangga Hartarto. Bayangkan ya sahabat, biasanya ketika presiden jalan, ini para menteri langsung mengerubungi dari dekat. Dan semua, bukan saja media, semua mata para pembantunya mengarah ke Jokowi. Sekarang tidak. Ini kesan ditinggalkan nih tampak sekali dalam situasi ini. Ini terjadi hari ini ya, tanggal 1 Oktober. Lagunya Gugur Bunga lagi. Luar biasa ini. Lihat, terfokus ke Pak Prabowo. Saya kira inilah jalan terakhir Jokowi ketika mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak elok, tidak etis, bahkan sekarang membawa anaknya sendiri sebagai anak haram konstitusi. Gitu ya. Luar biasa ini. Ngeri kali nih. Raja bohong ketar-ketir. Tukang bohong bisa 10 tahun. Ya, kalau nggak bohong ya nggak bisa 10 tahun. Ijazah palsu gimana tuh? Kawan-kawan dari For Asli atau petisi 100, seingat saya juga itu sudah mengajukan ke Bareskrim ya. Jadi ajuan gugatan ini sudah muncul dari mana-mana. Dari For Asli, dari petisi 100, dari itu tadi barusan IBHRS dan kawan-kawan. Dan ini adalah awal lagi gitu. Setelah kemarin tidak ada, sekarang mulai ada gugatan. Saya yakin besok lusa akan ada gugatan baru itu ke Pak Jokowi. Semakin dibuka dari berbagai sudut. Pesta telah usai. Gitu ya. Jalannya lemes banget Pak Mul. Mulyono kenapa dicuekin? Waduh, penuh makna, penuh sejarah di tempat bersejarah. Menarik juga ya. Padahal Erlangga dikudeta, tapi masih ngajakin ngobrol sama yang ngudeta. Ya inilah keanehan politik kita. Jangan-jangan kudeta pun kudeta-kudetaan. Semuanya adil-adilan di belakang layar. Nah, kita harus kawal ini bukan hanya bapaknya, ya termasuk juga anaknya. Kan sepaket, anak sama anak sepaket nih, karena anak didorong, difasilitasi oleh bapaknya. Ini ada yang baru paham kenapa Gibran wajib menyangkal Fufu Fafa.
Karena komen cabul atau hinaan kepada Prabowo anaknya itu sebenarnya masih bisa ditolerir. Tapi yang fatal adalah komen rasis terhadap orang Papua. Setelah alamnya dijarah dan orang-orangnya dibunuhi, lalu kini dirasisin oleh Wapres terpilih. Menghina Prabowo termasuk keluarganya hanya melahirkan konsekuensi personal terhadap Gibran. Kita hanya bertanya saja, Pak Prabowo apa nggak sakit hati? Pak Prabowo apa nggak? Tapi yang begini nih, yang rasis ini udah nggak bisa ditoleransi. Termasuk komen-komen cabul ke banyak publik. 11 artis ya. Itu pun sebetulnya kan hanya personal. Tapi hinaan kepada orang Papua, terlebih jika hinaannya bermuatan rasisme, maka itu bisa melahirkan konsekuensi kebangsaan yang teramat serius. Sensitif banget isu Papua ini. Luka kronis yang belum pernah bisa disembuhkan hingga detik ini. Meski sudah mencari berbagai formula kebangsaan, belum ada satupun yang berhasil menjadi penawarnya. Karena jika sampai mengakui bahwa Pupu Fafa adalah dirinya, maka Gibran akan tercatat sebagai wapres pertama dalam sejarah NKRI yang punya jejak digital rasialis kepada orang Papua. Ya, memang lebih baik disangkal demi kebaikan. Tapi kita nggak boleh diam saja setelah disangka. Kita buktikan terus, kita gugat. Dan itu ya. Ya ini buktinya. Ketika dia mengomentari, ini petugas KPPS kalau nggak salah ya dulu tuh. Kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit. Jahat sekali, jahat sekali. Idrus Marham, petinggi Golkar tempo hari yang sudah masuk penjara kalau nggak salah ya, sama. Iya memang butuh performa. Lihat tuh muka lo mirip sosis goreng. Allahu Akbar. Pemprov Papua, lihat ini kalian dihina sama Gibran Pupu Fafa, masih mau dukung Gibran? Aduh, itu jempol kena kutuk kayaknya ya, sampai bisa menghina orang kayak begitu. Persoalan ketika dia menghina Prabowo tadi kita juga sudah bahas dengan sudut pandang dari Dr. Tifa ya, ahli neuroscience, neurologi. Nah, hari ini pula kita tahu ya, kita sampaikan dulu lah. Ini anggota DPR yang baru dilantik. Kemudian difasilitasi nginep di hotel yang rata-rata di atas 4 juta per malam. Kali berapa tuh? Kali 500 berapa itu? Luar biasa ya. Pakai hotel swasta lagi. Dibayar negara. Padahal negara sendiri punya hotel itu. Ada. Mungkin fasilitasnya dianggap tidak memadai ya. Ya, inilah keborosan di hari pertama anggota DPR bekerja dalam pelantikan. Kita akan kawal terus juga ini. Nggak boleh tidak ya, tidak boleh tidak. Kita harus kawal terus. Jelang pelantikan, 580 anggota DPR RI akan diberikan fasilitas mewah. Pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dijadwalkan Selasa 1 Oktober 2024. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Indrus menyebutkan sejumlah anggota dewan terpilih tersebut akan diberikan fasilitas nginep di Hotel Bintang 5. Pihaknya menjelaskan ada 3 hotel yang akan digunakan, yakni Hotel Ayana, Hotel Fairmont, dan Hotel Shangri-La. Tak tanggung-tanggung, fasilitas hotel mewah yang disiapkan berharga jutaan hingga puluhan juta rupiah per malam. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi hotel, Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta mematok harga terendah 1,9 juta rupiah per malam dan tertinggi 15,5 juta rupiah per malam. Untuk Hotel Fairmont memiliki tarif kamar paling rendah sebesar 3,3 juta rupiah per malam, sedangkan tertinggi dibanderol dengan harga 4, juta rupiah per malam. Kemudian pilihan hotel ketiga yakni Hotel Shangri-La menawarkan tarif terendah berkisar antara 2,5 juta rupiah hingga 2,7 juta rupiah per malam dan tertinggi mencapai 13 juta rupiah per malam. Baik sahabat TZ, ini detik-detik akhir Jokowi lengser. Apakah akan lengser di 20 Oktober atau sebelumnya kita belum tahu. Kalau sebelum 20 Oktober lengsernya, maka proses-proses hukum seperti yang dilaporkan oleh Aziz Yanuar tadi, saya kira ini akan lebih mudah untuk diproses dibandingkan Jokowi lengsernya di 20 Oktober. Tapi kawan-kawan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk
menegakkan keadilan di negeri ini. Kita dukung ya, sahabat semua. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang